apakah sepengetahuan saudara sebagai seorang birokrat ya, orang yang baru mendaftar ya, kemudian sekian bulan kemudian diangkat sebagai salah satu direktur di Kementerian Pertanian ya, menurut saudara wajar enggak? Saudara kenal dengan terdakwa Muhammad Hatta itu sejak kapan? Sejak saya jadi gubernur. Sejak saudara menjadi gubernur di Sulawesi Selatan itu saksi sudah mengenal terdakwa Muhammad Hatta ya. Saudara mengenal terdakwa Muhammad Hatta ini apakah pada saat dia menjadi kepala bagian rumah tangga di rumah jabatan gubernur atau sebelumnya? Sejak menjabat sebagai ya sudah kenal ya. Namun lebih dekat setelah dia menjadi pernah menjabat kepala rumah tangga, apa istilahnya atau jabatan Kepala apa? Biro Umum. Oh, Kepala Biro Umum ya. Siap. Kepala Biro Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Itu berarti dia juga apakah merangkap juga sebagai kepala bagian rumah tangga atau sudah masuk? Mengurusi bagian salah satu urusannya salah satu ya. Rumah tangga. Mengurusi rumah tangga gubernur. Baik. Berarti saudara Muhammad Hatta ini sering ya di rumah dinas gubernur. Sering yang mulia. Iya, karena itu salah satu tugasnya ya. Disitulah saudara mengenal dia. Baik. Saudara mengenal dan berkomunikasi dengan saudara Muhammad Hatta ini yang ada kaitannya dengan pekerjaan aja, profesional. Seperti itu yang mulia. Oke, profesional saudara mengenal. Kemudian setelah saudara berakhir masa jabatan saudara sebagai gubernur ya Sulawesi Selatan selama 2 periode kan, baik berakhir sebagai gubernur, saudara Muhammad Hatta ini ya, seingat saudara itu apakah masih menjabat sebagai kepala Biro Umum atau sudah ada jabatan yang lain? Seingat saya masih tetap jadi kepala Biro Umum. Kepala Biro Umum. Waktu saudara selesai menjabat sebagai gubernur 2 periode ya. Baik. Singkat cerita kemudian saudara terpilih ya oleh presiden pada saat itu, Presiden Joko Widodo pada periode kedua, saudara diangkat sebagai Menteri Pertanian. Benar? Betul yang mulia. Itu saudara diangkat sebagai Menteri Pertanian pada saat itu melalui jalur partai politik ya, atau karena dari parpol atau dari mana saudara waktu itu diangkat? Usulan. Secara profesional, saya birokrat, ya. Saya ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia ya. dua periode ya. Dan Pak Jokowi sebelum jadi presiden adalah Gubernur DKI di bawah saya. Baik. Dan secara profesional saya kira itu menjadi bagian-bagian dari referensi saya. Yang kedua adalah tentu dari partai. Baik ya, jadi selain saudara sebagai profesional, saudara pada saat itu juga sudah menjadi anggota partai ya, anggota partai Nasdem. Partai Nasdem ya. Benar ya? Siap. Apakah saudara di partai Nasdem ini punya jabatan? Pernah. Enggak, pada saat saudara diusul sebagai menteri. Saya salah satu wakil ketua. Salah satu wakil ketua partai Nasdem ya. Baik. Jadi saudara partai Nasdem itu benar-benar merekomendasikan saudara sebagai salah satu menteri yang diusulkan kepada presiden waktu itu ya. Salah satu. Oke, salah satu. Kemudian terpilih. Kan kita waktu itu live semuanya tahu. Ya, baik, saudara kemudian diangkat, dipilih dan dilantik sebagai menteri periode tahun 2019 ya. 2019. Oktober ya. Siap. Oktober 2019. Itu masa bakti sampai 2024. Baik, saudara sudah dilantik. Baik ya. Setelah saudara dilantik sebagai menteri, tentunya saudara sudah punya tupoksi ya, tugas pokok saudara sebagai menteri. Saudara sudah jelaskan di panjang lebar di dalam berita acara ini, kami tidak ulangi lagi ya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik waktu itu, kami tidak ulangi lagi. Kemudian setelah saudara menjabat
selanjutnya ya, mengenai hubungannya dengan pertanyaan awal tadi dengan saudara Muhammad Hatta, apakah saudara Muhammad Hatta ini pernah enggak bertemu dengan saudara atau secara khusus mendatangi saudara? Apakah di kantor atau di rumah dinas? Muhammad Hatta. Sebelum saya jadi menteri dia enggak pernah ketemu. Setelah jadi menteri, setelah dia mendaftar. Setelah dia terpilih masuk jadi ASN di Kementerian Pertanian, baru dia ketemu sama saya. Baik. Apakah pada saat terdakwa Muhammad Hatta ini mau mengajukan, bermohon untuk pindah ya dari daerah, dalam hal ini dari Provinsi Sulawesi Selatan ke pusat, salah satunya di Kementerian Pertanian, apakah saudara tahu enggak prosesnya itu? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ataukah apa dia pernah datang enggak melapor ke saudara? Pak, saya akan bermohon. Sama sekali tidak. Di umpama sebagaimana yang disebutkan oleh pada saat diperiksa sebagai saksi, Muhammad Hatta bilang dia mendaftar di 3 kementerian dan salah satunya Kementerian Pertanian. Apakah saudara dapat dari Muhammad Hatta itu? Pernah enggak saudara baca? Tidak pernah. Baca di masuk ruangan saudara? Tidak masuk. Tidak pernah. Biasanya permohonan seperti itu mandek di mana? Maksudnya terakhir di mana? Kalau ada permohonan. Itu technical operasional, biasanya di bawah eselon 1 ke bawah yang tahu. Eselon 1 ya. Apakah di Dirjen apa Sekjen? Biasanya di bawah Sekjen. Di Sekjen, di bawah Sekjen berarti di biro. Biro ya. Di bawah kesekjenan ya. Iya, di bawah kesekjenan. Jadi secara fisik saudara tidak membaca. Tidak tahu bahwa ini ada permohonan dari mantan karyawan saudara atau mantan pegawai saudara atau mantan bawahan saudara di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik. Ya. Kemudian apakah pada saat saudara Muhammad Hatta ini diangkat atau diterima di Kementerian Pertanian, apakah saudara mendapat laporan apakah itu dari Dirjen atau dari bagian mana umum atau dari Sekjen ke saudara? Nanti setelah dia diterima baru saya tahu kalau Hatta pindah di sini. Tahu saudara ya, berarti tahu. SK pengangkatan dia diterima di kementerian itu ditandatangani oleh siapa? Menteri apa Sekjen? Atau siapa? Saya tidak hafal persis, tetapi itu dibawa ke Sekjenan. Yang jelas bukan saudara? Bukan. Oke. Awalnya saudara Muhammad Hatta itu diangkat sebagai apa? Staf biasa, staf khusus atau apa? Nanti setelah ini baru saya tahu bahwa dia langsung menjadi staf biasa. Staf, baik. Diangkat sebagai staf. Setelah itu tidak pernah melapor ke saudara? Sesudah itu dia mulai hadir di Wican. Oke, mulai hadir di Wican. Kemudian apakah saudara tahu setelah walaupun dia sebagai staf, kemudian dia juga menjadi ajudan saudara? Setelah dia menjadi ASN dan kemudian dia hampir setiap waktu ada di Wican, mulailah dia aktif ikut mendampingi saya. Baik, aktif mendampingi saudara sebagai ajudan ya, ajudan. Apakah itu ajudan dia itu ada resmi diangkat? Tidak resmi, dia cuma karena selalu hadir. Kebiasaan saya siapapun yang ada, saya panggil untuk hadir mendampingi saya. Baik, itu kebiasaan saya. Jadi walaupun ini bukan SK khusus dia sebagai ajudan, tapi karena selalu hadir di Wican, maka saudara sering memanggil saudara Muhammad Hatta untuk mendampingi saudara. Biasanya kalau setiap ada acara saya butuh orang, dia ikut. Oke, gitu ya. Kan waktu itu saudara sudah sudah punya ajudan. Sudah. Ajudan resmi maksudnya gitu kan? Sudah. Atas nama Panji? Belum. Oh, belum. Anton. Oh, saudara Anton ya. Itu ajudan saudara. Iya. Ada Sespri, sekretaris pribadi? Ada, Musa almarhum. Musa almarhum yang kemarin ya. Musa almarhum. Ada siapa lagi? Ada Jamil. Oke. Ini 3. Ada Panji. Panji terakhir ya? Enggak, di antara Anton dan Jamil ada mulai Panji masuk. Oke. Dan ada lagi Fuad. Iya, ini kan sudah banyak sebetulnya. Ada 4. Iya. Selama 4 tahun itu. Oke. Untuk apa sebetulnya saudara harus memanggil saudara Muhammad Hatta? Ya, karena saya kenal Muhammad Hatta
dan dia udah ASN di situ. Iya. Dia rajin ke rumah jabatan. Iya. Ya, saya anggap aja siapapun yang ada di situ biasa saya ajak aja. Apakah karena kedekatan saudara ada kedekatan emosional dengan Muhammad Hatta sehingga saudara lebih mempercayai dia? Sebenarnya ini hanya kebiasaan saya, siapapun bisa Hatta, biasa ya? Siapapun yang ada di situ. Bukan saya biasa aja. Ada hubungan emosional, saudara lebih mempercayai orang ini daripada yang lain gitu. Secara emosional normal saja menurut saya. Normal, saudara, ya. Saudara tidak membedakan. Saya biasa aja manggil orang. Membedakan. Gitu kan jadi pertanyaan kali ini kan bukan ajudan resmi, tapi kok saudara percaya, maksudnya gitu kan. Baik, kemudian singkat cerita, ini staf biasa, kemudian menjadi ajudan saudara. Baik. Bukan ajudan resmi yang mulia. Iya, ajudan tidak resmi. Sering membantu saudara panggil ya secara personal. Baik, kemudian singkat cerita ya, kemudian apakah saudara mengetahui ya, selanjutnya saudara Muhammad Hatta ini diangkat sebagai pejabat direktur pupuk ya? Iya, saya tidak biasa, izin yang mulia. Ya. Saya tidak biasa mencampuri hal-hal yang operasional teknis seperti itu. Baik. Oleh karena itu, baik waktu saya gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya. Oleh karena itu nanti dia berproses dan saya biasa membiarkan sepunya orang-orang yang dekat sama saya sekalipun berproses sesuai SOP aturan yang ada. Jadi saya baru tahu setelah dia selesai. Kemudian Muhammad Hatta ini diangkat sebagai PJ Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak Juni 2020. Baru ini loh. Iya kan? Baik. Pada saat saudara Hatta ini berkarir ya di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah dia pernah tidak berkarir di Departemen Pertanian? Tidak, yang tidak pernah. Tidak pernah ya? Setahu saya tidak. Yang saudara tahu dia lulusan STPDN. STPDN ya, STPDN. Baik, belum pernah berkarir di ke Departemen Pertanian. Belum pernah ya, seingat saudara. Baik. Ini kan berarti kalau dia masuk Januari 2020, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dalam waktu 6 bulan. Siap, ya? Ya. Beliau diangkat sebagai staf biasa, membantu saudara pekerjaan sebagai ajudan, membantu. Kemudian pada bulan Juni diusul atau mendapat SK sebagai pejabat Direktur Pupuk dan Pestisida. Saudara tahu itu ya? Setelah terpilih saya tahu. Ini siapa yang mengusulkan dia sebagai PJ Direktur Pupuk dan Pestisida? Tahu enggak? Semua jabatan eselon 2, eselon 1 dilelang, Pak. Dilelang. Open banding, siapapun boleh mengusulkan diri. Melalui lelang ya? Walaupun PJ juga dilelang. Ini kan belum definitif ini. Setahu saya definitif. Pejabat PJ itu definitif. Saya nggak tahu persis, tapi yang saya tahu ya? Cuma seperti itu. Baik, karena saya tidak mencampuri hal-hal yang ke bawah itu. Baik ya, kemudian sebagai Direktur Pupuk dan Pestisida dalam waktu 6 bulan. Ini biasanya ya, sepengetahuan saudara-saudara kan orang birokrat, lama saudara di birokrat, mulai dari lurah, camat, dulu namanya Sekwilda ya, Sekda, kemudian menjadi bupati 2 periode, wakil gubernur, kemudian gubernur 2 periode, ya. Berarti saudara birokrat, benar, tulen birokrat. Ya. Saudara punya pengalaman yang luas, ya, punya pengalaman yang luas sebagai seorang birokrat, ya. Apalagi hanya untuk jabatan-jabatan begini kan saudara sudah mempelajari benar ini, ya. Apakah sepengetahuan saudara sebagai seorang birokrat, ya, orang yang baru mendaftar, ya, kemudian sekian bulan kemudian diangkat sebagai salah satu direktur di Kementerian
pertanian, ya, menurut saudara wajar enggak? Setelah posisi pelelangan yang dilakukan, dulu ada beperjakat yang berproses, dan proses itu harus berjenjang. Pelelangan itu terbuka, siapapun boleh, dari perguruan tinggi boleh, dari manapun boleh, dan ada panselnya yang terdiri atas beberapa perguruan tinggi dan guru besar. Oleh karena itu, menteri pun tak boleh mencampuri pansel itu. Baik. Pertimbangannya dari pansel. Baik, ada pansel ya. Cuma masalahnya kan ini kan orang baru dari daerah. Ini kan jabatan karir, Pak. Iya kan? Untuk direktur ini, dia kan membawa teknis. Harus banyak mengetahui masalah teknis. Apalagi ini kan masalah pupuk dan pestisida. Ya, tadi sudah mengatakan dia latar belakang dia bukan dari Departemen Pertanian tentunya ya. Kan menjadi tanda tanya. Ini jabatan karir. Kan banyak orang yang senior di Kementerian Pertanian pada saat itu, mungkin saya tidak tahu ya. Apakah pejabat-pejabat senior atau yang sudah senior itu tidak ada sering iri atau apa? Enggak, menurut saudara enggak? Setelah pansel, setelah open bandit seperti ini, pelelangan seperti ini, semua orang tahu bahwa ini terbuka untuk publik. Baik. Terbuka bagi mereka yang merasa punya kemampuan untuk mendaftar. Ya. Dan kemudian terseleksi dari pansel yang ada. Ya. Masalah dia mengikuti untuk pelelangan itu, saudara, masalah golongan beliau itu sudah dipelajari semua, memenuhi syarat untuk mengikuti lelang jabatan ya, menurut saudara. Menurut saya di pansel tentu ada seperti itu. Baik. Ini kan saya hanya mengaitkan dengan dakwaan ya, bahwa saudara terdakwa Muhammad Hatta ini adalah orang dekat saudara. Itu yang jadi kan kami hubung-hubungkan kan gitu. Boleh saya menjawab? Iya. Orang bisa berasumsi seperti itu, tetapi saya tetap pada pendirian, saya sangat profesional melaksanakan tugas saya. Saya tidak biasa milah-milah orang. Baik, orang siapapun boleh dekat sama saya. Baik. Ini saya tidak punya. Jadi saudara ini bukan orang kepercayaan saudara. Even saya punya keluarga, Pak. Baik. Tidak. Kemudian saudara Muhammad Hatta diangkat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak bulan Januari 2023. Benar ya? Kemudian beralih menjadi definitif ini udah menjadi Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Betul. Ini menjadi direktur di tempat yang lain itu apakah melalui lelang jabatan atau mutasi biasa? Izin Yang Mulia. Ya. Saya sekali lagi tidak biasa mencampuri teknis ya? ke bawah. Baik, itu saya yang mengurusi jaga adalah sasaran yang harus dicapai. Kesekjenan ya yang mengurusi itu semua, bukan saudara ya. Kalau dia di bawah dirjen tentu eselon 1 di bawah dirjen yang mengurusi itu.